Lebih dari 1400 tahun telah berlalu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Namun, hingga hari ini, nasab beliau masih terus dipelajari. Ada yang mengenalnya, ada yang menghormatinya, ada yang masih mempertanyakannya, dan ada pula yang ingin memahaminya lebih dalam. Lalu, siapa sebenarnya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa para ahli bisa berbeda pendapat tentang hal nasab? Apakah tes DNA bisa membuktikan seseorang nasabnya bisa sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana Islam mengajarkan kita menghormati Ahlul Bait? Mari kita telusuri bersama. Sahabat Sahara. Bagi umat Islam di seluruh dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang nabi. Beliau adalah teladan dalam keimanan, akhlak, dan kehidupan. Karena kecintaan kepada beliau, umat Islam juga diajarkan untuk menghormati keluarganya yang dikenal sebagai Ahlul Bait. Mungkin kita pernah mendengar istilah Habib, Sayyid, atau Syarif. Sebagian orang mengenal mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebagian lainnya masih bertanya-tanya, benarkah mereka berasal dari garis keturunan beliau? Pertanyaan itu telah dibahas oleh para ulama selama berabad-abad, melalui ilmu nasab, manuskrip kuno, silsilah keluarga, penelitian sejarah, hingga perkembangan ilmu pengetahuan modern, termasuk kajian tes DNA. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang semua ini? Ketika mendengar istilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin yang terlintas di benak kita adalah sosok seorang Habib, Sayyid, atau Syarif. Namun, siapakah sebenarnya yang dimaksud sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut sejarah dan ilmu nasab? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu kembali kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa orang anak. Namun, menurut catatan sejarah Islam yang diterima luas, garis keturunan beliau yang berlanjut hingga masa kini berasal dari putri beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari pernikahan inilah lahir Hasan dan Husain, dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai. Dari kedua jalur inilah, para ahli nasab menjelaskan bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkembang ke berbagai wilayah dunia selama lebih dari 14 abad. Seiring perjalanan sejarah, sebagian keturunan beliau menetap di berbagai negeri. Ada yang menjadi ulama, pendidik, pemimpin masyarakat, pedagang, bahkan penyebar agama Islam di berbagai wilayah. Karena tersebar ke berbagai daerah, muncullah berbagai tradisi dan sebutan yang berbeda. Disinilah kita mulai mengenal istilah seperti Habib, Sayyid, dan Syarif. Namun, apakah semua sebutan itu memiliki arti yang sama? Mengapa penyebutannya bisa berbeda di setiap daerah? Untuk memahaminya, kita perlu mengenal terlebih dahulu asal-usul istilah Habib, Sayyid, dan Syarif. Di berbagai negara Muslim, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan berbagai sebutan. Ada yang menyebut Habib, ada yang menyebut Sayyid, dan ada pula yang menggunakan istilah Syarif. Lalu, apakah semua istilah itu memiliki arti yang sama? Seiring perjalanan sejarah, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar ke berbagai wilayah. Bersamaan dengan itu, setiap daerah memiliki tradisi, budaya, dan kebiasaan yang berbeda dalam menyebut mereka. Di sebagian wilayah, istilah Sayyid digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang dinisbatkan kepada garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyid sendiri dalam bahasa Arab berarti tuan atau pemimpin, dan dalam konteks ini digunakan sebagai gelar kehormatan. Di Yaman dan beberapa wilayah lain, kita juga mengenal istilah Habib. Secara bahasa, Habib berarti yang dicintai.
Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan sebagai gelar penghormatan bagi sebagian ulama dari kalangan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun penggunaannya dapat berbeda sesuai tradisi setempat. Sementara itu, istilah syarif juga memiliki sejarah panjang. Di wilayah Hijaz, istilah ini secara historis digunakan untuk sebagian keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur tertentu. Meskipun penggunaannya juga berkembang dan memiliki variasi dalam berbagai literatur sejarah. Karena latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak selalu sama di setiap negara. Perbedaan penyebutan ini lebih banyak berkaitan dengan tradisi dan perkembangan sejarah, bukan berarti menunjukkan tingkatan kemuliaan yang berbeda. Yang terpenting, dalam Islam kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh gelarnya semata, melainkan juga oleh ketakwaan dan akhlaknya. Adapun istilah Habib, Sayyid maupun Syarif merupakan bagian dari sejarah dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. Namun, muncul pertanyaan berikutnya. Jika seseorang dikenal sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebenarnya nasab itu dijaga dan dibuktikan selama berabad-abad? Jika seseorang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana nasab itu bisa diketahui dan dijaga selama lebih dari 14 abad? Dalam tradisi Islam, menjaga nasab bukanlah sesuatu yang baru. Sejak masa awal Islam, silsilah keluarga telah menjadi bagian penting dari sejarah masyarakat Arab. Seiring berjalannya waktu, para ulama dan ahli nasab mulai mencatat, mengumpulkan, serta membandingkan berbagai silsilah keluarga dalam manuskrip-manuskrip yang diwariskan dari generasi ke generasi. Catatan-catatan tersebut tidak hanya memuat nama seseorang, tetapi juga hubungan antar generasi, daerah tempat tinggal, hingga perpindahan keluarga ke berbagai wilayah. Ketika keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebar ke berbagai negeri, pencatatan nasab pun ikut berkembang. Berbagai keluarga menjaga silsilah mereka, sementara para ahli terus meneliti dan mencocokkannya dengan sumber-sumber yang tersedia. Dalam praktiknya, penelitian nasab tidak hanya bergantung pada satu dokumen. Para ahli biasanya membandingkan berbagai sumber, memeriksa kesinambungan setiap generasi, serta meneliti apakah data yang ada saling mendukung. Karena itu, penelitian nasab membutuhkan ketelitian yang tinggi. Setiap nama, setiap hubungan keluarga, bahkan setiap perpindahan wilayah dapat menjadi bagian penting dalam proses penelusuran. Tujuan utama penelitian ini bukan sekadar mencatat sebuah nama, tetapi berusaha menjaga kesinambungan informasi sejarah agar dapat dipahami oleh generasi berikutnya. Namun, setelah ratusan tahun berlalu dan ribuan manuskrip tersebar di berbagai wilayah, muncul tantangan baru. Tidak semua dokumen memiliki informasi yang sama. Lalu, jika sumber-sumber yang digunakan bisa berbeda, apakah para ahli selalu sampai pada kesimpulan yang sama? Dalam dunia ilmu pengetahuan, perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang asing. Begitu pula dalam kajian nasab. Banyak orang mengira bahwa penelitian nasab selalu menghasilkan satu jawaban yang sama. Namun dalam praktiknya, para ahli bisa saja sampai pada kesimpulan yang berbeda. Mengapa demikian? Karena setiap penelitian bergantung pada sumber-sumber sejarah yang tersedia. Sebagian manuskrip berhasil terjaga dengan baik, namun sebagian lainnya mengalami kerusakan, hilang, atau hanya tersisa dalam salinan yang dibuat pada masa berikutnya. Selain itu, para ahli juga dapat menggunakan sumber rujukan yang berbeda. Semakin banyak sumber yang tersedia, semakin luas pula proses kajian yang dilakukan. Kita juga perlu mengingat bahwa penelitian ini mencakup rentang waktu lebih dari 14 abad. Dalam perjalanan sejarah yang begitu panjang, tidak semua informasi dapat bertahan dalam kondisi yang sama. Karena itulah, perbedaan pendapat tidak selalu berarti salah satu pihak keliru. Dalam banyak kasus, perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan sumber, metode penelitian, atau data yang tersedia.
Tradisi keilmuan Islam sendiri telah lama mengenal adanya perbedaan pendapat dalam berbagai bidang. Yang terpenting adalah bagaimana setiap pendapat dibangun di atas penelitian yang dilakukan dengan amanah, kehati-hatian, dan adab. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau para ahli bisa berbeda pendapat, apakah ada satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah nasab? Setelah mengetahui bagaimana nasab dijaga dan mengapa para ahli bisa memiliki perbedaan pendapat, muncul satu pertanyaan yang sering terdengar. Siapa sebenarnya yang menentukan seseorang benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana yang banyak dibayangkan. Sejak dahulu, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebar ke berbagai negeri. Bersamaan dengan itu, tradisi pencatatan nasab juga berkembang di masing-masing wilayah. Di berbagai negara, terdapat para ahli, lembaga, maupun keluarga yang memiliki tradisi panjang dalam menjaga dan mengkaji silsilah nasab. Masing-masing bekerja berdasarkan sumber sejarah, manuskrip, dan metode penelitian yang mereka miliki. Karena itu, kajian nasab tidak bergantung pada satu orang atau satu lembaga saja. Penelitian seringkali melibatkan proses yang panjang, saling membandingkan sumber, serta mempertimbangkan berbagai data sejarah yang tersedia. Dalam praktiknya, para ahli juga dapat saling berdiskusi, memberikan masukan, bahkan memiliki kesimpulan yang berbeda. Hal seperti ini merupakan bagian dari dinamika penelitian yang juga dikenal dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Karena itu, memahami nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya melihat satu sumber. Diperlukan kajian yang menyeluruh, kehati-hatian, serta penghormatan terhadap proses ilmiah yang telah berkembang selama berabad-abad. Lalu, di era teknologi seperti sekarang, muncul pertanyaan baru. Jika ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, bisakah tes DNA menjadi jawaban yang pasti? Di era modern, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Tes DNA kini digunakan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, penelitian ilmiah, hingga membantu mengetahui hubungan biologis dalam sebuah keluarga. Karena itulah, muncul pertanyaan yang sering diajukan. Kalau teknologi sudah secanggih ini, bisakah tes DNA membuktikan seseorang adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana tes DNA bekerja. Secara umum, tes DNA dapat membantu mengidentifikasi hubungan biologis antara individu yang memiliki sampel DNA untuk dibandingkan. Semakin jelas sampel pembandingnya, semakin besar kemungkinan hubungan biologis dapat dianalisis. Dalam banyak kasus, tes DNA bekerja dengan cara membandingkan sampel seseorang dengan sampel pembanding yang diketahui. Namun, ketika pembahasannya adalah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Hingga saat ini, tidak ada sampel DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan pembanding secara langsung. Karena tidak adanya sampel pembanding tersebut, tes DNA tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung untuk memastikan seseorang adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam kajian nasab, para peneliti tetap mengandalkan kombinasi berbagai sumber, seperti dokumen sejarah, silsilah yang terjaga, manuskrip, serta penelitian para ahli. Ini bukan berarti ilmu genetika tidak memiliki manfaat. Sebaliknya, ilmu genetika memiliki peran penting dalam banyak bidang. Namun, dalam konteks pembuktian langsung terhadap nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keterbatasan utama terletak pada tidak adanya sampel DNA beliau sebagai pembanding. Lalu, jika nasab memang memiliki kedudukan yang mulia, apakah seseorang otomatis menjadi lebih mulia hanya karena berasal dari garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Selama perjalanan dokumenter ini, kita telah membahas sejarah, nasab, manuskrip, hingga penelitian modern. Namun, semua itu membawa kita pada satu pertanyaan yang lebih penting. Apakah memiliki nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam otomatis menjadikan seseorang lebih mulia di sisi Allah? Dalam Islam, nasab adalah sebuah kehormatan. Garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang mulia karena hubungan mereka dengan keluarga beliau. Karena itu, umat Islam diajarkan untuk menghormati Ahlul Bait. Namun, pada saat yang sama, Al-Quran mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah semata-mata nasab. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Ayat ini mengajarkan bahwa ketakwaan, akhlak dan amal saleh merupakan ukuran utama kemuliaan di sisi Allah. Artinya, seseorang yang memiliki nasab mulia tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga akhlaknya. Sebaliknya, setiap muslim memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemuliaan di sisi Allah melalui iman, takwa, dan amal saleh. Karena itu, dalam Islam, menghormati nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berarti mengabaikan prinsip keadilan dan ketakwaan yang berlaku bagi seluruh manusia. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita menghormati Ahlul Bait? Setelah memahami sejarah, nasab, serta berbagai kajian yang telah berkembang selama berabad-abad, tibalah kita pada pertanyaan yang paling penting. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam ajaran Islam, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari keimanan. Kecintaan itu juga tercermin dalam sikap hormat kepada keluarga beliau, yang dikenal sebagai Ahlul Bait. Menghormati Ahlul Bait bukan berarti berlebihan dalam memuliakan mereka, dan juga bukan berarti meremehkan kedudukan mereka. Islam mengajarkan sikap yang adil, penuh adab, dan proporsional. Dalam berbagai riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar memperhatikan dan menjaga hak-hak Ahlul Bait. Namun, pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga iman, akhlak, dan ketakwaan. Karena itu, menghormati Ahlul Bait tidak bertentangan dengan prinsip bahwa kemuliaan di sisi Allah diukur dengan ketakwaan. Kedua ajaran ini berjalan berdampingan dalam Islam. Pada akhirnya, tujuan mempelajari nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah untuk membanggakan garis keturunan, melainkan untuk semakin mengenal sejarah Islam, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjaga adab terhadap keluarga beliau. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa hormat kepada Ahlul Bait, serta semangat untuk memperbaiki iman, akhlak, dan amal kita setiap hari. Mengenal sejarah adalah bagian dari menumbuhkan ilmu. Menjaga adab adalah bagian dari mengamalkan ilmu. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala kebenaran. Nasab adalah amanah. Ilmu mengajarkan kita untuk memahami. Akhlak mengajarkan kita untuk menghormati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan hati yang penuh adab. Jangan lupa subscribe ya sahabat.